Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehahku. Kembali lagi dengan Bu Vita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sebab diturunkannya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu adanya hinaan terhadap Bilal. Pada hari penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memberi perintah kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Azannya Bilal telah menyebabkan para pembesar Quraisy pada saat itu memandang rendah Bilal karena Bilal merupakan bekas seorang budak yang berkulit hitam. Kemudian malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Lalu beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang sudah mereka katakan. Lalu mereka pun mengakui hal tersebut. Maka dari itu Allah pun menurunkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin, sebab yang menjadi ukuran adalah tingkat ketakwaan seseorang. Makna dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia dari beragam suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, keragaman adalah sunnatullah atau ketetapan dari Allah yang harus kita syukuri. Yang ketiga, kemuliaan manusia tidak diukur dari asal-usulnya, tetapi dari tingkat ketakwaan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan. Menghargai dan menghormati perbedaan di sini bisa kita lakukan dengan yang pertama, tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan menghormati dan memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda keyakinan untuk melaksanakan ibadah atau perayaan lainnya. Yang ketiga, atau dengan cara mematikan TV atau radio saat orang lain sedang melaksanakan ibadah supaya tidak mengganggu. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil yaitu menghindari sikap sombong dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, membangun persaudaraan dalam keberagaman. Kita bisa membangun persaudaraan dengan cara berteman dengan siapapun meskipun orang tersebut berbeda keyakinan dengan kita. Atau dengan kita tolong menolong dalam kebaikan meskipun orang tersebut berbeda keyakinan dengan kita. Selanjutnya yaitu hadis tentang keragaman. Rasulullah SAW bersabda, "Hadisani man sami'a khutbata Rasulillah SAW fi wasati ayyamit tasyriki faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmaro ala aswada wala aswada ala ahmaro illa bitaqwa
abalagtu qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Yang artinya, telah menceritakan kepadaku yang pernah mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari Tasyrik. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Rabb kalian itu satu dan ayah kalian satu." Di sini maksudnya adalah Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikannya? Mereka lalu menjawab, "Iya, benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Nah, makna dari hadis tersebut yang pertama yaitu Allah tidak menilai seseorang berdasarkan golongan, warna kulit atau suku bangsanya, akan tetapi dari tingkat ketakwaan hambanya tersebut. Yang kedua, Islam mengajarkan persaudaraan dan saling tolong menolong. Allah dengan sengaja menciptakan manusia itu berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut janganlah dijadikan faktor penyebab perpecahan, melainkan justru sebagai salah satu alasan untuk saling mengenal dan memahami demi terciptanya ikatan persaudaraan yang kuat. Selanjutnya, cara mengamalkan keragaman. Yang pertama, saling membantu tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Yang kedua, bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghormati adat dan kebiasaan orang lain. Nah, manfaat dari menghargai keragaman yaitu yang pertama, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Yang kedua, bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap gotong royong dan persaudaraan. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nah, dari materi tersebut, mari kita jaga kerukunan dan persaudaraan dalam keberagaman sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.